Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ikawati STP MSI yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat sehingga kita tetap dapat melangsungkan perkuliahan online seperti saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Jayanti, NIM A0118022 dari kelas A Agribisnis 2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi mengenai bisnis canvas model dengan produk Master of Onde-Onde. Nah, jadi onde-onde ini mungkin tidak asing ya di telinga kita, namun produk saya ini menghadirkan onde-onde yang beda dari onde-onde yang ada di pasaran, di mana saya menawarkan onde-onde dengan variasi rasa yang kekinian serta lebih otentik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja 9 building blocks yang telah saya buat. Yang pertama adalah customer segment. Saya membidik semua kalangan dengan berbagai usia. Nah, onde-onde merupakan salah satu jajanan tradisional yang sangat mudah kita jumpai di pasaran. Nah, jadi saya menawarkan onde-onde dengan varian rasa yang berbeda dari rasa-rasa yang ada di pasaran, di mana saya menghadirkan rasa-rasa yang kekinian dan juga otentik onde-onde, tanpa mengurangi persepsi masyarakat terhadap onde-onde sebagai jajanan yang ringan dan memiliki rasa yang manis. Kemudian, saya juga menyasar semua lapisan masyarakat dengan menghadirkan harga yang terjangkau. Nah, Master of Onde-Onde ini sangat cocok untuk dinikmati bagi kalangan-kalangan yang menyukai jajanan dengan rasa yang manis dan juga gurih. Selanjutnya adalah value proposition yang saya hadirkan. Yang pertama tentu saja saya memadukan antara jajanan tradisional dengan variasi rasa yang kekinian dan otentik, yang mana saya akan menghadirkan dua pengelompokan rasa. Yang pertama adalah sweet melted dan yang kedua adalah fresh tropical. Untuk pengelompokan rasa yang pertama yaitu sweet melted, saya akan menghadirkan rasa choco crunchy yang kemudian nantinya akan dihadirkan rasa-rasa yang baru. Nah, untuk varian rasa yang kedua yaitu fresh tropical, saya akan menghadirkan rasa durian dan selanjutnya akan ditambah dengan rasa-rasa yang baru. Nah, saya menghadirkan dua pengelompokan rasa ini dengan harapan yang pertama saya ingin membuat rasa yang kekinian dengan rasa-rasa sweet melted tadi, dan yang kedua untuk pengelompokan rasa fresh tropical saya menggunakan buah-buah yang merupakan potensi lokal yang ada di daerah saya, yaitu daerah Wonomulyo. Selanjutnya, variasi rasa dari produk yang saya hadirkan ini bersifat fleksibel. Nah, jadi nantinya saya akan melakukan vote di media sosial, baik itu Instagram maupun Facebook, untuk melihat rasa-rasa apa sih yang diinginkan oleh customer saya. Nah, selanjutnya bahan baku yang saya gunakan merupakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Misalnya untuk rasa choco crunchy sendiri saya akan menggunakan coklat golden veal. Nah, durian sendiri saya akan menggunakan durian yang diproduksi di Wonomulyo atau sekitaran daerah Polewali Mandar, yang memiliki spesifikasi rasa yang manis dan juga aroma yang harum. Nah, selanjutnya tepung berasnya sendiri ini merupakan tepung beras yang akan dipabrik sendiri dengan karakteristik beras ketan yang putih dan juga bersih. Nah, kemudian onde-onde ini akan diproduksi secara higienis dengan memperhatikan aspek kebersihan serta ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Untuk channel sendiri, kami menggunakan media sosial dalam penjualan produk ini, baik itu melalui Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Nah, jadi kami akan terus mengupload konten secara berkala, yang mana konten-konten ini akan kami buat semenarik mungkin untuk menarik pelanggan. Nah, jadi media sosial di sini kami gunakan sebagai media penjualan sekaligus sebagai media promosinya. Saya akan berusaha untuk menjalin partner kerja dengan kurir-kurir yang berada di daerah sekitar Wonomulyo atau Polewali Mandar. Selanjutnya, saya akan berusaha untuk menjalin partner kerja dengan kurir-kurir yang berada di daerah sekitar Wonomulyo atau Polewali Mandar.
yang mana biasanya kurir-kurir ini tidak hanya melayani pesan antar barang, tetapi juga melayani just tip atau jasa titip, yang mana produk saya akan dipromosikan oleh kurir tersebut, dan juga kurir tersebut akan mendapatkan keuntungan dari produk yang diorder. Nah, selanjutnya saya juga akan meminta testimoni dari customer-customer yang telah membeli produk saya. Testimoni ini biasanya tentu saja dilakukan oleh teman-teman terdekat saya. Jadi saya akan meminta teman-teman terdekat saya yang telah membeli produk saya untuk memberikan testimoni yang kemudian akan mereka upload di media sosial masing-masing dengan men-tag media sosial dari produk yang saya tawarkan. Jadi menurut saya testimoni ini merupakan salah satu teknik promosi yang mampu menarik pelanggan lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya customer relationship. Nah, jadi karena area penjualan dan promosi saya itu di media sosial, tentu saja saya harus aktif mengupload konten-konten yang menarik di media sosial. Hal ini sebagai bentuk perkenalan produk kepada konsumen dan juga sebagai promosi dari produk yang saya tawarkan. Nah, tidak hanya aktif mengupload konten, saya juga harus fast respon terhadap calon-calon konsumen. Nah, sehingga dapat terjadi komunikasi dua arah yang akan menghasilkan kesepakatan pembelian. Nah, kemudian saya juga menggunakan sistem delivery, yaitu mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen di rumahnya ataupun dimanapun mereka berada sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, di sini saya akan berusaha untuk mengantarkan pesanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, di mana tempatnya dan juga kapan waktunya. Saya akan berusaha untuk menepati itu. Nah, selanjutnya saya juga akan menerapkan sistem COD atau cash on delivery, sehingga produk itu tiba, produk itu sampai di tangan konsumen, barulah konsumen tersebut bisa membayar pesanannya di tempat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan diskon yang menarik di hari-hari tertentu. Misalnya setiap hari Jumat dengan tema Jumat Barokah, ataupun di hari-hari besar. Misalnya memasuki bulan Ramadan, hari-hari Valentine, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya juga akan memberikan bonus kepada customer yang telah mengorder dengan minimal jumlah tertentu. Misalnya beli 10 gratis 1. Untuk revenue stream sendiri, tentu saja pendapatan yang kami peroleh yaitu dari keuntungan penjualan produk onde-onde tadi. Ada key activity. Yang pertama tentu saja adalah penyediaan bahan baku, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, kami menggunakan bahan-bahan yang insya Allah berkualitas. Yang mana yang pertama coklatnya kami menggunakan coklat golden field. Nah, selanjutnya tepung beras dan juga tepung ketan yang kami gunakan merupakan tepung beras dan juga tepung ketan yang berkualitas, yang bersih dan juga putih. Selain itu, untuk duriannya sendiri merupakan durian yang kami dapatkan dari petani yang berada di sekitar kita, yaitu di sekitar daerah Polewali Mandar, dengan karakteristik rasa yang manis serta memiliki aroma yang harum. Nah, aktivitas selanjutnya adalah pengolahan produk. Nah, jadi kami akan berusaha mengolah produk ini sehigienis mungkin dengan memperhatikan aspek-aspek kebersihan. Nah, selanjutnya produk akan di-packing secara rapi sehingga tampilan produk menjadi lebih menarik. Nah, untuk packagingnya sendiri insya Allah kami akan menggunakan kotak kertas dengan desain yang menarik serta diberikan label, yang mana di label tersebut diberikan informasi mengenai nama produknya, kemudian rasanya, dan juga tentu saja kontak personnya. Aktivitas selanjutnya tentu saja adalah pelayanan pelanggan di media sosial, di mana seperti yang saya jelaskan di customer relationship tadi, bahwa saya akan berusaha untuk fast respon terhadap calon-calon pembeli atau calon pelanggan. Nah, jadi saya akan terus memantau media sosial dari produk yang kami tawarkan ini tadi. Nah, jika ada calon konsumen yang memesan atau yang bertanya, tentu saja kami harus fast respon, harus cepat menjawab apa yang ditanyakan oleh pelanggan itu tadi. Aktivitas selanjutnya tentu saja adalah delivery produk. Selanjutnya untuk key
resources sendiri. Yang pertama untuk aspek humannya, saya akan merekrut tenaga-tenaga kerja yang berada di sekitar saya, yang mana tenaga kerja di sini merupakan wanita dengan kisaran umur sekitar 20 tahun ke atas, yang mana mereka telah terbiasa di dapur dan mampu melakukan pekerjaan dapur secara telaten. Selanjutnya untuk aspek capital ataupun modal sendiri, itu berasal dari modal pribadi, karena bisnis yang saya rintis ini merupakan bisnis yang masih terbilang kecil. Nah, selanjutnya untuk aspek equipment ataupun peralatan sendiri, tentu saja kami membutuhkan peralatan-peralatan dapur seperti kompor, wajan, kulkas, dan lain sebagainya. Tentu saja kami juga membutuhkan smartphone karena penjualan kami dilakukan secara online. Nah, selanjutnya ada dua key partnership. Yang pertama adalah petani, yaitu petani durian. Yang kedua tentu saja adalah kurir atau jasa pesan antar. Untuk menghadirkan rasa durian tadi, tentu saja kami membutuhkan kerjasama ataupun partnership dengan petani-petani durian yang berada di daerah sekitar. Nah, jadi kami dapat menentukan kapan kami harus memproduksi onde-onde rasa durian ini sesuai dengan masa panen dari petani itu sendiri. Nah, karena modal usaha ini masih terbilang kecil, maka saya pikir tidak mungkin untuk melakukan kegiatan pembinaan tani ataupun melakukan pengambilan bahan baku dari daerah yang cukup jauh seperti itu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kami akan menghadirkan rasa-rasa yang sesuai dengan vote yang dilakukan di media sosial. Nah, sehingga apabila durian ini tadi tidak musim, kami akan menghadirkan rasa-rasa yang lain untuk menggantikan rasa durian itu tadi. Misalnya rasa nangka ataupun rasa-rasa buah-buah lainnya yang ada di pasaran. Nah, partner selanjutnya tentu saja adalah kurir atau jasa pesan antar, yang mana partner kerja kami ini merupakan kurir-kurir handal yang jujur dan juga telah menguasai area-area sekitaran Wonogiri serta Polewali Mandar secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost structure. Nah, tentu saja yang pertama harus ada pengeluaran untuk gaji tenaga kerja yang kami rekrut. Sistem pembayaran gajinya ini bisa dilakukan secara per bulan dengan menghitung lama jam kerja. Selanjutnya ada pula pengeluaran pembelian peralatan produksi, misalnya kompor, wajan, kulkas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya produksi yang di dalamnya termasuk biaya bahan baku. Nah, kemudian karena basisnya kita ini online, tentu saja ada pengeluaran kuota internet dan juga tagihan listrik ataupun air. Nah, saya pikir itu dia tadi pemaparan 9 building blocks dari saya. Saya pikir Master of Onde-Onde ini merupakan salah satu produk yang layak untuk dikembangkan. Nah, karena Master of Onde-Onde ini mengusung tema tradisional dan juga kekinian, menggabungkan kedua aspek ini, di mana onde-onde merupakan jajanan tradisional yang umum di masyarakat dan mudah ditemui di pasaran, dan juga kita menghadirkan variasi-variasi rasa yang kekinian seperti pengelompokan rasa choco sweet melted dengan rasa choco crunchy, mungkin ditambah juga dengan rasa-rasa tiramisu ataupun menghadirkan rasa-rasa lainnya. Kemudian kami juga berusaha untuk menonjolkan potensi lokal, yaitu dengan menggunakan buah-buah lokal yang berada di sekitar kami yang juga diminati oleh masyarakat sekitar. Baiklah, itu dia tadi pemaparan bisnis kanvas model Master of Onde-Onde yang saya bawakan di masa pandemi ini. Tidak lupa saya memberikan pesan kepada teman-teman untuk tetap menjaga jarak dan tetap menjaga imunitas tubuh. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.